analisa? Sebenarnya kalau mengacu ke pengalaman gue yang dulu, kita harus tahu dulu kita mau trading apa investasi. Soalnya kedua hal ini tuh membutuhkan skill yang berbeda gitu. Oke. Nah kalau teman-teman udah emang tertarik buat investasi, teman-teman harus punya skill analisa fundamental. Yaitu analisa untuk kita melihat bagaimana bisnis sebuah perusahaan. Oke. Secara fundamentalnya, secara keuangannya gitu. Nah, kalau kita emang pengen trading, kita harus paham terkait analisa teknikal. Karena zaman sekarang juga gimana sih bisa dapat duit langsung gede gitu. Kita kan banyak tuh, lu kasih duit 1 juta gitu misalnya, nanti lu bakal dapat return 5 juta kan, kayak mustahil banget. Mustahil banget. Kalau ada sih udah jadi orang terkaya. Iya. Gak usah kerja, udah gitu aja gandain duit. Gak gitu ya sobat sertifikasiku. Nah, terus ini juga di gue juga sih Mas Refky, kalau dan termasuk mungkin sobat sertifikasiku ya, ada yang ngerasa kayak duit gue tuh kayak kok habis tapi nggak tahu ya kemana. Banyak orang tuh yang akhirnya mencoba investasi tapi nggak sustain gitu. Kira-kira step-step apa sih yang diperlukan untuk kita memulai investasi saham ini? Oke, Mbak. Pertama tentunya kita harus memastikan cash flow kita itu positif. Oke. Intinya kita punya sisa uang di setiap bulannya gitu, yang dapat kita tabung atau investasikan gitu. Nah, cara untuk agar cash flow kita tetap positif, tentunya kita harus membuat catatan gitu terkait pengeluaran dan pendapatan kita gitu. Jangan sampai di akhir bulan pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita. Nanti kita akan minus dan nggak bisa investasi kan. Itu poinnya. Nah, setelah kita punya dana, kita tentukan tujuan investasi gitu. Tujuan kita untuk dana darurat kah? Atau untuk membeli barang kah? Atau untuk dana pensiun dan sebagainya. Nah, setelah kita menentukan tujuan kita tentukan instrumen yang cocok untuk tujuan kita itu, dan disesuaikan dengan profil risiko kita gitu. Contohnya dana darurat. Dana darurat ini kan merupakan dana yang harus bisa kita ambil ketika kita butuh di keadaan yang darurat. Gitu. Dan uangnya kan nggak boleh berkurang kan, nggak boleh minus lah ibaratnya. Kalau bisa bertambah. Kalau bisa bertambah. Nah, ya yang cocok untuk dana darurat, contohnya itu reksadana pasar uang, di mana kebanyakan itu pasti naik, walaupun naiknya kecil, tapi setidaknya daripada uang kita hanya nganggur, lebih baik uang kita mendapatkan returnnya dikit demi sedikit gitu, dan siap juga untuk kita gunakan atau tarik gitu. Iya, soalnya gue juga pernah nyoba sih Mas Refky, reksadana gitu yang pasar uang. Daripada cuman ditabung aja nggak nambah, mending taruh di situ. Terus kalau misalnya pun mau kita jual, itu kan pasti butuh waktu ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai, jadi kayak lama nggak jadi pakai gitu. Jadi untuk nahan juga nih rasa untuk ngambil uang itu. Ya, kayak betul. gitu, bener ya. Oke. Terus kalau dari Mas Refky sendiri ini, saat memulai itu kira-kira skill analisa apa aja nih yang sekiranya harus dikuasai sebelum terjun di dunia pasar modal? Pas waktu awal mula nonton dari YouTube dan lain-lain, itu berarti belum punya skill analisa dong? Belum. Nah, terus saat sudah sadar nih, wah ini kayak nggak bisa nih kayak gini, gue harus ada skill. Kira-kira skill apa nih yang paling utama harus dimiliki dulu dalam analisa? Sebenarnya kalau mengacu ke pengalaman gue yang dulu, kita harus tahu dulu kita mau trading apa investasi. Soalnya kedua hal ini tuh membutuhkan skill yang berbeda gitu. Nah, kalau teman-teman udah emang tertarik buat investasi, teman-teman harus punya skill analisa fundamental. Yaitu analisa untuk kita melihat bagaimana bisnis sebuah perusahaan. Secara fundamentalnya, secara keuangannya gitu. Nah, kalau kita emang pengen trading, kita harus paham terkait
analisa teknikal. Oh, analisa teknikal. Dimana dikarenakan kita trading dalam jangka waktu yang relatif singkat, mungkin harian, mingguan atau bulanan, gitu, kita akan fokus belajar bagaimana cara untuk membaca chart yang terbentuk setiap harinya atau candlestick yang terbentuk setiap harinya. Oke, jadi harus pahami dulu ya tujuannya mau kemana gitu ya. Berarti Mas Refki waktu awal mulainya teknikal dulu? Lebih betul trading sekali, dulu Mbak. ya? Trading, teknikal dulu belajarnya. Oke. Langsung ini enggak? Kayak itu kan ada yang ngomong gitu ya kalau misalnya mau investasi atau trading pakai uang dingin dulu gitu. Kalau Mas Refki sempat kepikiran nggak waktu awal mulai itu? Kayak atau ada uang aja gitu? Ya kebetulan emang gue dulu orang yang ibaratnya selalu punya tabungan lah gitu. Gue selalu nyisihin uang gue gitu pada saat kuliah. Nah, ketika pas kenal investasi ya kebetulan ada uang dingin ini, uang tabungan yang nggak diapa-apain gitu. Ya udah, daripada ada di rekening nggak ngapa-ngapain ya gue buat belajar aja. Iya benar-benar. Gue jadiin buat trading itu gitu. Oke, berarti kalau dari berkarir di bidang pasar modal atau sekarang kan udah kerja sebagai stock analis gitu ya. Nah, Mas Refki tuh kira-kira sudah punya sertifikasi dulu baru kerja di bidang pasar modal atau emang dari awal udah kerja di bidang pasar modal sebagai analisnya ya? Atau gimana? Kalau untuk bekerja sebagai analis, kebetulan gua menjadi analis tuh setelah gue ngambil sertifikasi kompetensi yaitu RSA, Registered Security Analyst. Gitu. Nah, kenapa gue ngambil sertifikasi itu? Karena gue sadar gue background gue jauh banget dari finance, jauh banget dari ekonomi. Gue nggak ngerti apa-apa terkait finance dan ekonomi gitu. Nah, tapi gue udah paham alur kerjanya seorang analis gitu. Gue udah mempelajari secara otodidak bagaimana cara menganalisa sebuah saham, bagaimana cara untuk membuat research reportnya gitu. Gue udah tahu. Cuman balik lagi, gue nggak punya background di bidang itu gitu. Nah, salah satu caranya untuk ya ibaratnya ngebantu dan nutupin kekurangan gue itu, gue ngambil sertifikasi yaitu RSA yang emang ditujukan untuk orang-orang yang ingin menjadi seorang analis gitu. Berarti kalau dari sertifikasi ini sangat membantu ya Mas Refki untuk bisa berkarir di bidang ini? Ya betul Mbak, sangat membantu sekali sih untuk mulai masuk di industri pasar modal. Oke, tadi kita udah bahas juga nih kalau misalnya mau mulai di mulai di dunia pasar modal gitu ya, ada beberapa skill yang harus kita miliki gitu. Salah satunya tadi kita tetapkan juga tujuan mau analisa teknikal atau fundamental. Nah, kalau secara perbedaan umum dari kedua analisa ini seperti apa Mas Refki? Karena fun fact juga teman-teman, Mas Refki ini juga fasilitator ya dari sertifikasiku. Bisa di Mas Refki jawabannya seperti apa? Oke Mbak. Kalau untuk perbedaannya sendiri, analisa fundamental itu lebih ke analisa terkait kinerja perusahaan, terkait bisnis perusahaan, terkait prospek perusahaan. Itu lebih ke analisa fundamental. Kita pengen lihat apakah perusahaan ini sehat, dia menghasilkan cash atau tidak, terus apakah dia masih punya prospek ke depannya atau enggak gitu. Nah, kalau untuk analisa teknikal sendiri, kita lebih menganalisa ke apa yang terjadi di market setiap harinya yang terangkum dalam sebuah candlestick gitu. Jadi ibaratnya kita belajar membaca candlestick gitu untuk melihat supply and demand-nya atau melihat psikologi pasar dan sebagainya. Begitu. Oke, gitu perbedaannya sobat sertifikasiku. Memang kalau dari sertifikasi sendiri kita kalau analisa fundamental tuh ada RSA, kalau analisa teknikal tuh ada RTA. Jadi bisa juga kalau misal mau di-combine juga ya? Ya, bisa banget Mbak. Bisa banget ya. Oke. Dan kalau secara sertifikasi juga di bidang pasar modal tuh kita diantaranya ada analis efek, analis teknikal dan investment banking. Kalau dari Mas Refki sendiri kegunaannya tahu nggak dari ketiga ini kira-kira apa Mas Refki? Oke Mbak,
untuk RSA sendiri, karena saya mengambil sertifikasi RSA, itu sebenarnya berguna untuk ketiga posisi yang Mbak sebutin tadi, yaitu dari analis efek, analis teknikal, dan investment banking gitu. Nah, di mana ketiga posisi ini tuh perbedaannya, kalau analis efek itu seorang yang membuat analisa berdasarkan data yang tersedia di publik. Jadi semua orang bisa mengakses data tersebut. Ya, contohnya analisis sekuritas gitu. Nah, yang kedua analis teknikal ya, tentunya mereka yang lebih ke menganalisa berdasarkan chart yang tadi gitu. Kalau tambahan untuk analis efek itu lebih ke membuat riset report yang berdasarkan fundamental perusahaan gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada investment banking ya Mbak? Investment banking. Nah, untuk IB sendiri itu dia hampir sama seperti analis efek, cuman dia lebih private. Data yang mereka gunakan itu data yang tidak tersedia di publik. Karena mereka emang berfokus kepada perusahaan yang private gitu, perusahaan tertutup. Gitu. Seperti perusahaan ingin merger and acquisition dan sebagainya. Jadi IPO gitu ya. Banker, ya. Itu jadi perbedaannya teman-teman dari ketiga ini. Tapi memang ilmu analis efek ini bisa berguna juga ya di semuanya. Ya betul Mbak, karena itu menjadi basic lah, dasar dari semuanya. Ya, di analis efek kita akan menggunakan rasio keuangan, terus di investment banking kita juga akan menggunakan rasio keuangan gitu. Nah, kalau Mas Refki ini kan alumni ya dari sertifikasiku, sekarang juga jadi fasilitator nih dari sertifikasiku. Kira-kira boleh nggak kasih overview sedikit selama belajar RSA itu kayak gimana, dan overview saat udah jadi fasilitator juga seperti apa, boleh Mas Refki? Baik Mbak, untuk overview-nya sendiri, gue udah hampir setahun ngambil RSA-nya, dan itu sangat membantu sekali. Dimana awalnya gue yang belajar otodidak, ketika gue bingung, gue nggak tahu harus nanya ke siapa. Itu masih banyak pertanyaan gitu. Nah, ketika gue ngambil sertifikasi ini, gue jadi bisa bertanya gitu ke pengajar-pengajar yang disediakan oleh sertifikasiku tentunya. Gitu. Nah, ketika program sertifikasi ini berjalan, gue banyak nanya-nanya gitu untuk memastikan apakah hal yang gue pelajarin udah benar atau enggak gitu. Nah, dan dari sertifikasiku juga memberikan modul yang cukup komprehensif gitu. Dimulai dari belajar dasar-dasarnya, terus belajar analisa fundamental, teknikal, hingga belajar obligasi juga. Itu juga termasuk gitu ke dalam materinya. Dan materi-materi itu sangat membantu sih Mbak untuk untuk memvalidasi lagi, balik lagi tadi gitu. Dan banyak juga ada beberapa ilmu yang dulu gue pelajarin secara otodidak, terus ketika gue lihat di sertifikasi itu, oh ternyata gue salah gitu, ternyata oh yang ini yang benar gitu. Itu sangat membantu sekali sih Mbak. Terus juga enaknya program sertifikasiku ini, kita bisa belajar di mana aja karena basicnya video learning. Dan kita dibantu sama pengajar-pengajarnya juga dan fasilitator tentunya dulu. Tapi ya sekarang ketika gue jadi fasilitatornya, ya gue ngerasa gue makin belajar banget gitu terkait terutama bidang terkait sertifikasi RSA ini gitu. Nah, karena bisa saling sharing juga ya sama peserta-peserta. Benar sih Mbak, pelatihannya. Ya, lebih ke kayak dulu gue sebagai peserta, gue ngobrol, gue nanya sama fasilitator. Sekarang gue sebagai fasilitator, gue sharing ke para peserta, gue ngebantu para peserta yang ingin mendapatkan sertifikasi RSA ini gitu. Oke, menarik. Berarti kalau secara realita nih dari pekerjaan Mas Refki sekarang,
Itu materi-materi yang diberikan membantu atau seperti apa? Materinya sangat membantu sih Mbak. Soalnya kan memang ada materi yang khusus ke fokus ke analisanya gitu, analisa fundamental, dan itu sangat berguna dan hampir gue gunakan setiap hari. Oke. Kalau Mas Refky stok analis tadi ya? Boleh nggak sih diceritain sedikit pekerjaan itu kayak gimana sebagai stok analis itu? Oke Mbak. Kalau seorang stok analis itu gue sendiri kerjanya atau tanggung jawab gue itu gue tentunya melakukan research terkait saham-saham yang memiliki potensi untuk memberikan kita capital gain ke depannya gitu. Dan kerjaan gue sendiri dimulai dari screening, nyari saham yang potensial itu, terus analisa keadaan kondisi saat ini baik makro ataupun mikro, terus membuat riset report gitu, lebih ke ngulik perusahaan-perusahaan yang berpotensi itu gitu. Oke, siapa tahu ada sobat sertifikasiku juga kali ya yang mau berkarir sebagai stok analis gitu. Jadi gambaran pekerjaannya seperti itu sobat sertifikasiku. Oke, nggak berasa nih Mas Refky, kita ngobrol-ngobrol udah hampir 1 jam juga ya. Dan kalau mungkin terakhir nih, bisa nih Mas Refky juga kasih tips dan trik untuk yang mau memulai saham secara, atau ada kesan-pesan apa yang mau disampaikan ke sobat sertifikasiku yang baru mau berkarir di bidang pasar modal? Ada nggak? Oke. Untuk teman-teman sertifikasiku yang mungkin tertarik di industri pasar modal, terutama yang nggak punya background finance atau ekonomi seperti gua, tips dari gue, lo harus punya sertifikasi gitu untuk membantu lo bisa masuk ke industri pasar modal gitu. Dan jangan lupa juga siapa yang ingin lo ambil di dunia pasar modal gitu, karena di dunia pasar modal sendiri itu nggak cuman analis gitu, ada banyak posisi yang bisa kita ambil. Seperti itu Mbak. Nah gitu, benar sobat sertifikasiku, kalau misalnya lo mau berkarir di bidang pasar modal, tentu kan pasti akan ada terus perubahan gitu ya. Jadi jangan males untuk belajar dan juga terus lakukan analisa dan kulik-kulik apa yang perlu dipelajari kayak gitu. Ya, betul, boleh Mbak. Mas Refky, boleh juga nih untuk sosial medianya apa, mungkin ada yang mau kenalan juga baik LinkedIn atau Instagram, boleh kalau misalnya mau di spill nih ke teman-teman. Oke. Mungkin bagi teman-teman yang pengen hubungin atau diskusi dengan gua, teman-teman bisa langsung ke Instagram itu Refky Hidayat 29 ataupun ke LinkedIn Refky Hidayat. Oke, nanti ada di sini ya. Ada di sini nanti Instagram dan LinkedIn-nya bisa langsung aja dicari nih teman-teman, karena Mas Refky ini juga nanti nggak pelit ilmu ya Mas, ya, pastinya. Betul. Feel free banget Mbak. Feel free banget gitu. Oke deh teman-teman, sobat sertifikasiku, thank you nih Mas Refky udah hadir juga malam hari ini, kita bincang-bincang di Basic Space. Semoga apa yang disampaikan hari ini tuh bisa membuka juga ya wawasan teman-teman, dan juga buat teman-teman yang baru mau join di bidang pasar modal semakin yakin untuk memulai, dan tentunya yang mau ada sertifikasi juga makin yakin juga untuk bisa ikut di sertifikasiku. Nanti bisa ketemu juga sama Mas Refky sebagai fasilitator teman-teman. Dan ada spill sedikit juga ya dari sertifikasiku nih Mas Refky, mungkin Mas Refky mau tahu. Kita kan udah lama nih pandemi juga, jarang ketemu secara offline gitu ya. Spill sedikit, nanti kita sertifikasiku akan adakan acara offline bertemu bareng alumni, fasilitator dan pengajar. Untuk info lengkapnya nanti bisa kita share juga ke teman-teman alumni, dan tentunya di Instagram ataupun sosial media kita gitu Mas Refky. Jadi nanti bisa ketemu juga nih sama teman-teman yang lain. Itu sangat menarik sekali ya Mbak. Menarik ya, karena kita udah lama nih nggak ketemu offline. Acara-acara offline udah jarang banget gitu.
Oke, itu aja teman-teman sobat sertifikasiku. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe karena pastinya kita akan menghadirkan banyak sekali konten-konten menarik tentunya yang bisa menambah wawasan teman-teman. Thank you, gue Tesya dan juga Mas Refki. Pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa.